di Bukit Tinggi, Payakumbuh pada tanggal 12 Agustus 1902. Adalah anak dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Muhammad Jamil merupakan anak dari seorang guru agama yang bernama Syekh Arsyad. Ayahnya meninggal dunia pada usia 30 tahun saat usia Hatta baru 7 bulan. Setelah sang ayah meninggal, Hatta merasakan kasih sayang seorang ayah dari kakeknya. Sejak kecil, Hatta sering mengikuti kakeknya ke Mekah, sehingga Hatta sangat akrab dengan lingkungan religius. Setelah ayah Hatta meninggal, ibundanya menikah lagi dengan seorang pengusaha asal Palembang yang bernama Haji Ning. Kakek dan nenek dari ibunya juga merupakan seorang pengusaha angkutan pos antar Bukit Tinggi dengan Lubak Sikaping menggunakan kuda. Hatta kecil dibesarkan dalam keluarga yang patrilineal dalam lingkungan para pengusaha dan pedagang. Tradisi wirausahawan dan perbincangan ekonomi telah melekat dalam pemikiran Hatta sejak kecil. Referensi dagang yang terdapat pada keluarga Hatta telah mempengaruhinya sangat kuat. Sejak kecil, Hatta telah menjadi sosok yang disiplin di dalam mencatat pengeluaran dan pemasukan keuangan pribadinya secara tertib. Muhammad Hatta memulai pendidikannya di LS, Europes Lager School, pada tahun 1913 di Kota Padang. Pada tahun 1917, Hatta melanjutkan studi tingkat pertamanya di Mulo, Mary Judith Bright Lagerander. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan di Handel Middelbare School, sekolah dagang menengah di Batavia, dan lulus di tahun 1921. Hatta berkuliah di Sekolah Tinggi Ekonomi di Nederland Handels Hogeschool, Rotterdam, Belanda. Ia aktif menulis saat menjadi mahasiswa. Karangan pertamanya berjudul Namaku Hindania, yang dimuat dalam majalah Jong Sumatera. Di Belanda, Hatta bergabung dalam organisasi yang disebut sebagai Perhimpunan Hindia. Lalu kemudian pada 1925 menjadi Perhimpunan Indonesia. Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh besar Indonesia yang berperan penting dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan nasional. Karir Hatta dimulai sejak masa mudanya ketika ia aktif dalam berbagai organisasi pergerakan nasional. Semasa kuliah di Belanda, Hatta bergabung dengan Perhimpunan Hindia yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Melalui organisasi ini, Hatta berjuang memperkenalkan nama Indonesia ke dunia internasional yang saat itu masih jarang dikenal. Ia berperan memperkuat identitas nasional rakyat Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme Belanda. Setelah kembali ke Indonesia, Hatta melanjutkan perjuangannya melalui Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Dalam bidang politik, pemikiran Hatta banyak menekankan pentingnya nasionalisme, demokrasi, dan kepemimpinan rakyat. Hatta berpandangan bahwa demokrasi dan pendidikan merupakan kunci untuk membebaskan bangsa dari penjajahan. Selain di bidang politik, Hatta juga menaruh perhatian besar pada masalah ekonomi. Ia sangat mengkritik sistem ekonomi liberalisme dan kapitalisme yang dianggapnya tidak sesuai dengan budaya gotong royong bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Hatta mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan. Konsep ini menekankan bahwa perekonomian harus dibangun untuk kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya untuk sekelompok kecil orang kaya. Nilai-nilai dasar dalam ekonomi kerakyatan yang Hatta usulkan adalah kepemilikan bersama, keadilan sosial, kebersamaan, dan persaudaraan. Dalam kerangka ekonomi kerakyatan itu, Hatta memperkenalkan koperasi sebagai bentuk nyata dari perjuangan ekonomi rakyat. Ia percaya bahwa koperasi adalah sistem yang sesuai dengan budaya Indonesia yang mengedepankan gotong royong dan tolong-menolong. Melalui koperasi, rakyat kecil bisa berdaya, tidak lagi bergantung kepada kapitalis asing. Karena kontribusinya ini, Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Karya-karya penting Hatta yang mendukung perjuangannya antara lain adalah tulisan Ekonomi Rakyat Dalam Bahaya, yang memperkenalkan konsep ekonomi berbasis rakyat. Selain itu, ia juga banyak menulis dalam media-media nasional dan internasional untuk menyebarluaskan pemikiran tentang nasionalisme, demokrasi, dan koperasi. Salah satu karyanya yang terkenal dalam bidang filsafat adalah buku Alam Pikiran Yunani yang menunjukkan kedalaman pikirannya dalam memahami demokrasi dan negara. Teori penting yang dikembangkan Hatta meliputi teori ekonomi kerakyatan dan teori koperasi. Dalam teori ekonomi kerakyatan, ia menolak dominasi modal asing dan mengutamakan kesejahteraan rakyat kecil melalui sistem ekonomi berbasis kekeluargaan.
Sedangkan dalam teori koperasi, Hatta melihat koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi yang mengutamakan kerjasama, kepercayaan diri atau self-help, dan pendidikan sosial rakyat. Kontribusi Hatta terhadap bangsa Indonesia sangat besar dalam bidang politik. Ia berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia dan memperkenalkan konsep nasionalisme yang kuat. Dalam bidang ekonomi, ia mengembangkan ekonomi kerakyatan dan koperasi, yang hingga kini masih menjadi landasan penting dalam sistem ekonomi Indonesia. Dan dalam bidang sosial, ia selalu mendorong pentingnya pendidikan untuk meningkatkan martabat rakyat. Dengan segala perjuangan dan pemikirannya, Muhammad Hatta bukan hanya diakui sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, tetapi juga sebagai arsitek ekonomi rakyat dan pejuang pendidikan untuk kemajuan bangsa.